Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sebelumnya mohon maaf baru saya buatkan videonya karena waktunya tidak ada. Nah, di sini saya akan memberikan sedikit penjelasan tentang SQL Developer Tool. Di mana nanti toolsnya ini atau si IDE-nya itu akan kita pakai selama 1 semester ke depan. Nah, yang perlu kalian persiapkan adalah skema HR dan SQL Developer Tool. Ini bisa kalian buka aja di e-learning pada bagian atas, di download yang developer tool sama skema HR. Nanti setelah di download, itu kalian tinggal ekstrak. Nah, cara ekstraknya gimana? Itu klik folder file download yang tadi. Secara default kan directory download adanya di download ya. Ini sudah saya pindahkan ke folder ini. Terus tinggal diklik kanan, lalu ekstrak file. Nanti tinggal oke. Yang human resource skema HR itu juga sama, di extract all juga. Extract file terus oke. Yes, to all. Oke, selagi menunggu, ini kita bisa lihat di sini ada folder human resource sama SQL developer. Nah, SQL developer ini adalah folder toolsnya. Jadi kita nanti main ini menggunakan ini. Nah, kalau yang di skema HR, Human Resource, itu isinya adalah file-file SQL untuk Human Resource. Nah, ini kita copy aja dulu. Jadi, buka folder Human Resource tadi. Nah, folder yang namanya Human Resource ini, kita klik, Ctrl+C atau copy. Terus kita paste di folder Oracle itu ada di mana. Secara default Oracle itu diinstal di data C, local disk C, terus folder app. Folder app, terus ini nama usernya, diklik lagi, terus ke produk. Nah, di sini folder Oracle-nya nih, 21C. Nah, kalau udah dibuka sampai 21C, kita cari yang DB Home XE. Diklik lagi, di open. Kalau udah ke DB Home XE, scroll sampai ketemu demo. Nah, demo kita buka lagi. Terus di sini ada skema. Nah, kita open skema lalu paste yang si human resource tadi ke skema ini. Jadi seperti ini. Oke, terus kita balik lagi ke folder yang tadi, folder SQL Developer. Kita bisa buka nih si SQL Developer toolnya, open foldernya, terus scroll ke bawah sampai ketemu yang namanya SQL Developer.exe yang ada ikonnya tombol play gini. Ini bisa langsung kalian open di sini, atau kalau mau gampang mempermudah, ini tinggal di create shortcut aja. Shortcutnya di paste di desktop. Gitu. Nah, kalau muncul seperti ini, itu bisa di yes, bisa di no. Efeknya apa? Karena kan sebelumnya saya udah pernah pakai yang versi 22. Nah, versi 22-nya itu sudah ada filenya, terus settingannya juga sudah ada. Kalau misalkan kalian klik yes, nanti settingan yang ada di versi sebelumnya itu akan masuk ke versi sekarang, versi 23 gitu. Ini yes aja. Tunggu.
kalau sudah kebuka gini si Oracle Developer Tool-nya, SQL Developer Tool, itu kita buat koneksi baru bernama sistem dengan cara di sini di bagian tab connection di bawah tuh ada yang tanda plus kan, new connection, atau bisa langsung dari sini create connection manually. Jadi di sini kita klik tambah, nanti muncul pop-up window. Untuk namanya kita isi sistem, username-nya sistem, passwordnya itu password yang kalian inputkan saat instalasi. Nah, karena kepentingan praktikum, password defaultnya itu adalah admin. Terus ke bagian detail, kita ubah ke bagian service name. Si service name kita klik, terus di sini kita ketikkan XE PDB 1. Nah, kalau udah, kita tes dulu koneksinya. Nah, kalau sudah sukses, berarti sudah bisa dikoneksikan. Tinggal kita klik connect. Nah, udah open. Kalau sudah terkoneksi, nanti dia akan muncul worksheet baru seperti ini. Kalau misalkan kita mau nambahin worksheet gimana, itu tinggal klik yang kiri ini, yang gambar kertas, new. Nanti di sini pilih yang database tier, terus tinggal di OK. Nah, kita di sini select si database-nya. Tadi kan kita udah buat database sistem kan. Nah, kita select yang sistem, terus masukkan passwordnya yang tadi, yaitu admin. Kalau misalkan nanti ada user baru, terus kita mau bikin worksheet di user tersebut, itu tinggal diklik aja usernya, terus masukin passwordnya gitu. Ini kita konekin dulu, masukin lagi passwordnya. Oke. Nah, nanti di sini ada muncul worksheet baru. Nah, kalau udah ada worksheet baru, itu sekarang kita tinggal mengimpor user HR. Karena kan kalau kalian langsung create connection, terus username-nya HR, di sininya HR, nanti akan error dia. Karena invalid username or password, logon deny. Karena si HR ini belum ada. Nah, cara munculinnya, cara nambahin si user HR ini adalah kita impor SQL-nya. Kalian buka folder si Oracle, yaitu DC, app, terus nama user, terus ke produk, 21C, DB Home XE. Nah, kita scroll lagi ke bagian folder demo. Nah, terus skema, human resource. Nah, kalau udah seperti ini, kita copy path-nya. Klik yang bar ini nih, toolbar ini. Klik, terus kita copy. Masukkan di sini. Nah, kalau udah, tinggal kita ikutin yang ada di modul. Langkah pertamanya yaitu impor si HR main SQL-nya dulu. Kita bisa ketik di sini HR underscore main SQL, atau kita copy di sini, rename, terus copy. Jangan lupa file ekstensinya diikutin ya, diikut sertakan. Nah, kalau udah, tinggal di run. Nah, kalau caranya itu yang ke segitiga atas ini nih, atau yang di run script juga bisa. Kalau run script ini gunanya itu adalah kalau misalkan si path ini ada banyak gitu. Kalau yang ini, yang sebelahnya, yang run statement itu hanya satu aja. Tuh, ini kita karena ada satu jadi run statement aja dulu. Nah, di sini ada pop-up window lagi nih, select connection. Connectionnya kita mau ke mana? Nah,
Untuk pertama itu kita masih pakai sistem dulu. Jadi ini tinggal di oke. Error unknown comment. Oh iya lupa. Add-nya belum. Maaf. Nah, kalau udah, ini jangan lupa di add ini diikut sertakan. Tadi ketinggalan. Enter value pertama. Kita cek di modul. Value pertama itu apa? Nah, value pertama itu password yang ingin digunakan. Biasanya mengikuti modul dengan password sama dengan username, HR. Nah, jadi value pertama ini, enter value for, mana dia? For one ini adalah untuk password si username HR. Kalian bebas mau isi passwordnya apa aja. Cuma disarankan untuk sama dengan username. Karena kalau misalkan bebas, terlalu bebas gitu ya, takut-takut nih kalian lupa gitu. Karena kalau lupa ya mau nggak mau impor user baru gitu. Ini kita isi HR. Terus value 2 kita cek value 2 itu apa. Value 2 itu untuk menentukan ruang table default untuk parameter. Nah, jadi table defaultnya itu kita definisikan sebagai table users. Jadi nanti table-table yang bawaan dari HR itu masuknya di tabel user. Nah, value 3. Value 3 itu adalah ruang table sementara untuk parameter. Jadi kalau misalkan nanti itu ada transkrip yang berhubungan dengan table sementara, itu nanti di store-nya di table itu. Nah, di sini kita definisiin TMP atau temporary. Yang berikutnya, tentukan kata sandi SYS sebagai parameter. Nah, kata sandi SYS ini itu diingat-ingat ya. Karena kalau misalkan sudah kita rubah, otomatis nanti yang bagian sistem itu akan juga berubah si passwordnya. Kalau di sini ya default admin. Parameter 5. Parameter 5 itu adalah jalur log sebagai parameter. Nah, jalur log ini itu fungsinya kalau misalkan ada error, terus error aplikasi ya, bukan error program. Terus nanti ada crash gitu si aplikasinya, itu nanti masuk ke folder log ini. Ini bisa di copy aja si ininya, Oracle Home, terus kita pastekan di sini. Jangan lupa si kurungnya ini di delete. Jadi $oracle_home /demo/schema/log. Kalau mau manual juga bisa. Itu caranya di copy directory seperti yang masuk ke folder ini. Cuma kalau tadi kan di human resource, kalau ini adanya di log gitu. Jadi daripada kepanjangan, mending gini aja, Oracle Home. Terus oke, value nomor 6. Value nomor 6 itu adalah koneksi. Jadi si HR ini mau masuk ke koneksi mana gitu. Di sini kita ketik aja localhost underscore 1521 / service name-nya apa? XEPDB1. Ups. Nah, semisal nanti kalian ada yang nggak support untuk Oracle 21 terus pakainya 11G, itu yang di sini bisa dirubah nih. Biasanya 11G itu pakainya 1522 atau 1521. Tergantung laptop masing-masing. Nah, kalau yang pakai versi 11 itu si service name si XPDB1 ini
itu diganti menjadi XE aja. Jadi seperti ini. Nah, kalau yang pengguna 21C itu pakai XE PDB1. Terus tinggal oke. Nah, di sini langsung kan kelihatan kan? Mana dia? Nih. Drop user HR cascade. Kenapa ini error? Karena si usernya ini nggak ada gitu. Jadi kok si SQL yang ada di HR main ini itu ada fungsi untuk drop user apabila ada. Kalau belum ada ya dibuat kayak gini kan. User HR create, user HR alter gitu. Terus langsung di grant dikasih izin. Nah, kalau udah ya, ini kita cek di bagian koneksi. Kita buat koneksi baru namanya HR. Username-nya tadi HR. Passwordnya itu HR juga sama. Terus kita cek ke service name. Di sini tadi pakai XE-PDB1. Tes. Nah, sukses. Ada kalanya si password HR ini beda gitu ya. Di sini tulisannya seperti ini nih, invalid username atau password. Padahal tadi kita udah yakin inputnya value pertama itu HR gitu. Nah, itu coba kalian ketikkan di password ini, bagian password itu sama dengan passwordnya sistem. Kadang-kadang juga ada beberapa device yang passwordnya itu malah ngikut ke sistem, bukan ke HR. Itu. Nah, ini tinggal di tes, terus connect. Nah, muncul worksheet baru namanya HR. Di sini ada koneksi baru namanya HR. Gitu. Nah, selama 1 semester ke depan, kita akan pergunakan si user HR ini. Jadi, file system itu kita jarang pakai, bahkan hampir nggak pernah kita pakai lagi. Jadi nanti saatnya ada tugas, terus ada project gitu ya, itu pakainya yang user HR. Nah, kalau udah dibuat si usernya koneksi HR, itu kita tinggal impor sisanya. Kan tadi yang di human resource ini ada banyak SQL kan, ada banyak file SQL kan. Nah, file-file SQL ini adalah tabel-tabel human resource gitu yang akan kita pergunakan. Nah, jadi saatnya sudah terkoneksi ke user HR, berikutnya adalah kita impor si SQL dari human resource-nya. Nah, caranya adalah sama kayak yang sebelumnya nih, kita copy path-nya sampai folder human resource. Itu terus tinggal kita kasih nama filenya apa. Nah, untuk nama file ini kita pakai 7 aja. Dari 10 file kita pakai 7. Itu main, CRE, popul, IDX, kode, comment, sama analysis. Untuk fungsi-fungsi si file ini ada di dokumentasinya Oracle. Itu seperti ini nih. Analysis itu untuk collect statistic table. Kode itu untuk procedural object. Comment itu komentar. CRE itu objek HR. Terus DNC itu distinguish column name dari Oracle. Terus yang D ini DND itu untuk dropnya. Terus HR drop ini untuk drop skema HR dan semua objeknya. Jadi 3 ini kita nggak perlu. IDX itu untuk index.
foreign key, terus primary key seperti itu. Main itu main scriptnya untuk manggil semua script. Nah, popul itu populasi objeknya atau value-value dari objek gitu. Nah, setelah itu tinggal kita running aja pakai run script. Kalau run statement itu hanya satu line, satu garis, satu baris. Nah, kalau run script ini nanti di runningnya itu berurutan dari atas ke bawah. Nah, untuk ininya, untuk penempatan si SQL ini berurutan mengikuti yang ada di modul instalasi. HR main, HR CRE, popul, IDX, kode, comment, dan analysis terakhirnya. Oke, ini kita tinggal run script aja. Nah, kalau yang bingung ini value buat apa, itu value-nya sama seperti yang saatnya koneksi ke HR. Nih, di modul sama value-value-nya. Jadi ini tinggal kita isi HR, value pertamanya HR, value keduanya user, ketiganya TMP, keempatnya admin, kelimanya pet si itunya, lognya, Oracle Home, terus garis miring demo garis miring log, kurang folder skema. Nah, yang terakhir adalah koneksinya, localhost /2 1521 garis miring XEPDB 1, enter. Nah, oke, di sini udah berhasil tes complete in 74 detik, cukup lama ternyata. Terus di output ininya udah, kalau kosong gini berarti berhasil. Kalau misalkan ada pesan error, itu berarti ada yang bisa miss bagian localhostnya, bagian folder TMP-nya gitu. Nah, kalau udah, itu kita tinggal cek di itunya, table-tablenya dengan query yang sama seperti basis data, select star from tab. Jangan lupa pakai titik koma. Terus kita F5. Nah, kalau masuk ke script kan nggak ada. Ini kita pakai yang run statement, control enter. Jadi muncul. Nah, ini bisa dilihat, ini ada yang korup ternyata di filenya saya. Ada beberapa tabel yang tidak bisa kita buka ternyata. Cuma nggak apa-apa. Yang intinya itu kita pakai di nanti countries, terus region, terus location, departemen, job, employee, sama job history aja, sama detail view. Nah, sisanya nggak ada, nggak apa-apa. Oke, kalau udah, kita cek nih di sini. Nih refresh dulu table. Nah, tuh tabelnya kan udah ada. Kalau tadi kan kosong. Ini tinggal di refresh, masuk, muncul table-tablenya. Ada table countries, table departemen, table employee, table job history, dan sebagainya. Oke. Setelah itu coba kita cek data-datanya. Select star from
department. Nah, kelihatan sudah ada data-datanya. Jadi ini ID-nya atau primary key-nya, terus di sini nama departemennya, di sini foreign key-nya, ini foreign key-nya juga gitu. Oke, mungkin cukup sekian untuk tambahan materi yaitu instalasi SQL Developer Tool. Sebelumnya juga saya mohon maaf karena kemarin waktunya nggak sempat gitu ya, dan saya baru bisa buat videonya hari ini. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.